dan amal yang membuatnya ridho. Tawassul yang disyariatkan adalah tawassul sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran, diteladankan oleh Rasulullah SAW, dan dipraktikkan oleh para sahabatnya. Naam. Jadi bicara masalah tawassul, ini tawassul ada dua, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Jadi jangan sampai kita mengatakan oh sedikit-dikit bid'ah, sedikit-dikit tidak boleh. Tidak. Tawassul ini ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Nah, manakah yang diperbolehkan? Kaidahnya apa? Apa komentarnya? Tawassul yang diperbolehkan itu dijelaskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan juga apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah jelaskan di surat Al-Ma'idah, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan yang sangat istimewa, karena dalam Al-Quran Allah manggil manusia. Ada tiga panggilan, wahai ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti inilah panggilan yang spesial, di mana Allah menyeru hambanya dengan panggilan yang paling mulia, yaitu dengan seruan keimanan. Bukan panggilan jabatan mereka, bukan panggilan titel mereka, bukan panggilan karena harta mereka banyak, tidak. Allah tidak mengatakan wahai orang-orang kaya, wahai para pejabat, wahai orang yang punya harta benda, tidak. Tapi Allah memanggil kondisi hati kita, wahai sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, kemudian wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah kepada Allah itu wasilah. Apa tafsirannya? Nah, berbicara masalah wasilah ini, ingat, wasilah itu istilah syar'i atau bukan syar'i? Istilah agama atau bukan agama? Istilah agama kan? Maka untuk mendefinisi pun harus menggunakan istilah agama. Di saat kita bicara masalah agama, syariat Islam ini, maka untuk mengartikannya jangan dulu ke yang lainnya. Harus, kalau kita bicara masalah syariat, maka definisikanlah bagaimana syariat mendefinisikan itu, bagaimana agama mengartikan itu. Karena sebab kita sering mendengar ada orang fobia dengan kata syirik, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah katanya. Ya kan begitu? Dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah katanya. Ingat, itu adalah istilah agama. Yang mengatakan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi berucap, berarti kita harus mengartikan bagaimana Nabi mengartikan itu, bagaimana syariat mengartikan istilah itu. Dan syirik juga dalam agama itu, dalam bahasa Indonesia ada dua artinya. Ada yang pakai SY, ada yang pakai SI langsung. Itu beda artinya. Ada pakai SY, ada syirik, ada ini dalam bahasa Indonesia ya. Syirik dalam bahasa Indonesia apa artinya? Menyekutukan Allah. Syirik Iri. iya, iri. Iri jangan salah ucap. Syirik dengan sirik sama dengan ikhtilaf dengan khilaf. Beda dalam bahasa Indonesia, juga beda juga dalam bahasa Arab. Misalnya ikhtilaf, ini khilaf. Dalam bahasa Arab pun beda artinya. Ikhtilaf
Apa itu ikhtilaf? Perbedaan pendapat. Kalau khilaf, kam khilafina, ini sudah salah gitu. Bahasa Indonesianya salah. Bahasa Malaysianya silaf. Silaf. Bahasa Malaysianya. Awalnya khilaf, jadi salah. Karena beda lisan kan, akhirnya berarti jadi silaf. Jadi khilaf dalam bahasa Arab, bahasa siapa? Salah, peledor. Maaf saya khilaf. Maaf saya salah. Kalau ikhtilaf, perbedaan pendapat yang ada dalilnya. Jadi bisa kita bicara masalah ikhtilaf para ulama, itu artinya apa? Perbedaan pendapat yang ada dalilnya. Yang ketika tidak ada dalilnya, itu bukan perbedaan pendapat, itu bukan ikhtilaf. Bisa ngerti ya? Khilaf dalam bahasa Arab beda lagi. Khilaf itu berlawanan. Misalnya kalau dia ke kanan, wa khilafu dzalika, dan berbeda itu adalah yang kiri. Berlawanan maksudnya kalau khilaf. Kalau ikhtilaf tadi perbedaan pendapat. Jadi jangan salah ucap ya. Syirik dengan syirik. Nah, istilah-istilah agama ini jangan langsung kita mengatakan dengan mengartikan bagaimana para ahli filsafat mengartikan, tidak. Filsafat itu atau filosof itu yang mudah jadi sulit. Kalau bertanya apa itu air, mereka langsung, oh air itu enggak, mereka itu adalah kumpulan molekul-molekul yang gini. Ujung-ujungnya air. Ya, jadi filsafat itu artinya apa? Yang mudah dipersulit. Padahal agama ini agama yang mudah. Nah, sama juga dengan tawassul ini. Kalau tawassul itu para ahli filsafat memutar balik, ujung-ujungnya itu tawassul. Tawassul itu adalah sebenarnya apa? Ingatlah di sini dikatakan qala Qatadah. Qatadah itu siapa? Siapa Qatadah itu? Tabi'in. Ya. Di antara muridnya sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Nama Qatadah. Ada Qatadah, ada Ikrimah. Itu tabi'in. Murid-muridnya para sahabat. Apa tafsiran mereka? Taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal 'amal bima yurdihi. Yang dimaksud dengan wasilah itu apa? Taqarrabu ilaihi. Dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan apa? Dengan mentaatinya dan mengamalkan apa yang Allah ridha. Mengamalkan amalan yang Allah ridhai. Dan itulah definisi ibadah. Ibadah itu apa ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al al-zahirati wal batinah. Ibadah itu artinya apa? Suatu kata yang mencakup segala apa yang diucapkan, segala perbuatan, perkataan yang Allah ridhai dan Allah cintai. Itulah ibadah. Baik itu berupa perkataan atau perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, itulah ibadah. Jadi bukan yang dilaksanakan oleh semua manusia, bukan yang dilaksanakan oleh kebanyakan manusia. Bukan, ibadah itu apa? Perkataan, perbuatan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Seperti ya, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Jadi walaupun semua orang melaksanakannya, walaupun semua orang melakukannya, kalau Allah tidak ridhai, kalau Allah tidak cintai, maka itu bukan ibadah. Yang walaupun semua orang mengatakan itu adalah boleh. Baik, lanjut. Tawassul yang disyariatkan itu mempunyai banyak macam-macamnya. Di antaranya adalah satu, tawassul dengan imam, yaitu seperti yang dikisahkan Allah di dalam Al-Quran tentang hambanya yang bertawassul dengan iman mereka. Allah berfirman, "Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada imam, yaitu berimanlah kamu kepada Rabbmu, maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami.
dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ali Imran ayat 193. Ali Imran ya. Nah, jadi tawassul yang dibolehkan yang pertama itu adalah tawassul dengan keimanan. Artinya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita sudah bertawassul. Kita sudah melaksanakan at-tawassul. Kenapa? Karena dalam hal ini Allah tidak menjelaskan dalam firman-Nya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar seruan. Hujan ya? Hujan? Atau airnya full? Kami sesungguhnya kami telah menerima seruan untuk beriman, dan kami pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena iman kami inilah, ya Allah faghfir lana, maka ampunilah dosa-dosa kami ini, dan juga hapuskanlah semua noda dan dosa yang ada pada kami ini, dan matikanlah kami dalam keadaan abrar, berbuat baik. Abrar jamak dari bir itu kebaikan, jamaknya abrar. Nah, ini dalil bahwasanya seorang itu boleh dan disyariatkan malah bertawassul dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau beriman, maka lawan katanya adalah tidak boleh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang yang bertawassul tapi tetap syirik kepada Allah, maka dia bukan tawassul yang masyru', itu tawassul yang mamnu', tawassul yang dilarang oleh agama kita. Nah, yang kedua, tawassul dengan mengesahkan Allah atau tauhid, seperti doa Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan nun. Allah mengisahkan dalam firman-Nya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Al-Anbiya ayat 87-88. Yang berikutnya juga tawassul yang dibolehkan itu tawassul dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kata-kata tauhid itu adalah mengesahkan Allah, bukan menyatukan. Ada seorang kiai yang mengatakan bahwasanya tauhid itu adalah kalimat persatuan. Jadi terjadinya atau berdirinya negara Indonesia ini karena kalimat tauhid, artinya kalimat persatuan. Ini ternyata walaupun beliau sudah dikatakan sebagai kiai, belum mengerti apakah yang dimaksud dengan tauhid itu. Dan dia, kalau antum telusuri, dia inilah dedengkotnya orang-orang liberal. Orang-orang liberal, asal muasalnya orang liberal. Jadi orang liberal sekarang itu menjual namanya dengan istilah moderasi beragama. Itu adalah sebuah seruan yang sebelumnya mereka pernah serukan, namun tidak laku. Sebelumnya pernah mengatakan Islam Nusantara, tidak laku. Sebelumnya mereka pernah mengatakan Islam liberal, jaringan Islam liberal, nggak laku. Ganti dengan Islam Nusantara, nggak laku pula. Dan sekarang mereka mengatakan apa? Moderasi beragama. Moderasi beragama. Ya, ini adalah merupakan apa? Istilah-istilah kalau digunakan tepat pada maknanya bagus sekali. Tapi ketika diselewengkan dari makna yang sebenarnya, itulah yang namanya penyimpangan. Sama dengan kata-kata tauhid ini. Tauhid itu artinya apa? Kalau kita baca semua buku ulama, dan tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan, bukan kalimat persatuan.
Saya ngerti ya? Nah, tawassul yang baik itu adalah tawassul dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita mendapatkan sesuatu masalah dalam hidup kita misalnya, kemudian kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengabulkan doa. Allah sudah janjikan dan Allah sudah firmankan dalam Al-Qur'an seperti kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Tahu kisah Nabi Yunus ya? Tahu kisahnya ya? Yunus alaihissalam dilemparkan ke dalam laut dan dimakan oleh ikan hiu. Bayangkan, kebayang ikan hiu apa ikan paus? Ikan paus ya? Ikan pausi bukan? Bukan. Ikan paus ya? Ikan paus. Bayangkan dalam di sana gelap, nggak ada apa. Nah, dengan bertawassul dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga boleh kita ucapkan. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan kamu. Subhanaka. Segala puji bagimu. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya aku bagian dari orang yang zalim. Kita mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwasanya kita orang yang zalim dan manusia itu orang yang zalim. Manusia itu orang yang zalim, termasuk menzalimi diri sendiri. Dan zalim yang paling besar ketika seorang itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kezaliman yang sangat besar. Dan ketika Nabi Yunus membaca doa ini, fastajabna lahu, kami pun mengabulkan doanya. Munajjaina, dan kami pun selamatkan dia minal ghammi, dari tenggelamnya di lautan tersebut. Kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami menolong orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sikap kita sebenarnya. Kenapa Allah menolong para nabi? Karena nabinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menolong para sahabat-sahabat? Bayangkan mereka jumlahnya sedikit. Di perangan mereka jumlahnya sedikit. Alat senjata hanya seadanya saja. Dibandingkan dengan musuh-musuh mereka, alatnya lengkap sekali. Tetapi karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah menangkan atas musuh-musuh mereka. Nah, sekarang kita ingin menang dari musuh-musuh kita. Mereka punya senjata yang lengkap, uang yang banyak, tapi ada satu yang mereka tidak punya. Apa itu? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita siapkan diri kita dengan mentauhidkan Allah. Kalau kita menyiapkan dengan harta benda, mereka lebih banyak harta, betul tidak? Kalau kita melawan mereka dengan senjata, mereka lebih canggih senjatanya. Mari kita siapkan diri kita dengan mereka yang apa tidak punya. Apa itu? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beriman kepada Allah, maka Allah akan menolong kita. Paham ya? Nah, yang kedua, yang ketiga. Tawassul dengan nama-nama Allah, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Al-A'raf 180. Nah, yang berikutnya bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan nama-nama yang kita buat sendiri walaupun tujuannya kepada Allah. Seperti apa? PKJ, nenek kaji, apa lagi? Apa lagi? Apa bahasa Sumbawanya kan? Ya, Allah Ta'ala yang fasih, tapi harus dengan fasih. Allah Ta'ala harus dengan sebutan yang fasih juga. Allah Ta'ala, jangan Allah Ta'ala. Ya, Gusti Allah.
Apa lagi? Nenek keji. Ini nenek keji. Itu Lombok. Kalau Jawanya apa Jawa? Ya, Gusti Allah. Ya harus dengan nama-nama yang Allah berikan dalam Al-Quran, perintahkan dalam Al-Quran, dan juga apa yang Nabi ucapkan. Jangan kita buat sendiri-sendiri. Kenapa? Dalam bahasa Indonesia saja, orang itu namanya Abu Nirfan, nama aslinya apa? Selamat Suraji. Ada nama-nama Jawanya ya? Jawa ya? Ya, Selamat ya. Ada orang namanya Selamat, ya kan? Panggilannya Abu Selamat, Abu Nirfan. Gimana kalau dirubah namanya? Ya, Opie namanya. Tapi tujuannya dia, terima nggak dia? Mungkin dia tersinggung kan? Maka panggillah dengan nama yang dia suka, nama aslinya atau nama sebutannya, kan kunyah kan gitu kan? Daripada kita manggil dengan nama yang mana dia nggak suka, walaupun tujuannya kepada dia. Apalagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tujuan kita kepada Allah, tapi dengan nama-nama yang Nabi tidak pernah contohkan dan Allah tidak perintahkan, maka itu tidak bisa. Kenapa? Allah berfirman, wa ilahul asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah itu punya nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Ya Sami, Ya Basir, Ya Ghafur, dan nama-nama yang lainnya. Allah punya nama-nama yang maha indah, maka panggillah Allah dengan nama-nama itu. Artinya berdoalah kepada Allah dengan nama-nama indah itu. Nah, di antara doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama-namanya yaitu, aku memohon kepadamu dengan segala nama yang engkau miliki. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, dalam hadis sahih juga Nabi mencontohkan, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki. Artinya apa di sini? Allah memiliki banyak nama, tidak hanya 99. Walaupun dalam hadis lillahi tis'atan wa tas'ina isman fad'uhu biha. Nabi mengatakan apa? Sungguhnya Allah punya nama berapa? 99. Faman ahsaha dakhala jannah. Tentang siapa yang mampu menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Ingat, itu bukan berarti Allah hanya punya nama 99. Nama itu hanya jumlah nama yang ada dalam Al-Quran dan juga ada dalam Al-Hadis. Dijumlahkan maka jumlahnya 99. Tetapi Allah juga punya nama-nama yang tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam Hadis. Makanya Nabi mengatakan apa? As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Aku mohon kepadamu nama-nama yang semua nama yang engkau miliki. Kemudian Nabi mengatakan, ini kan singkatan nih. Ada lagi contohnya. Apa? Bikulli ismin sammaita bihi nafsak. Atau dengan nama-nama yang kamu sebutkan dirimu dengan nama tersebut, atau nama-nama yang kamu sembunyikan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga ada juga nama-nama yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Paham ya? Contoh misalnya, gini logikanya gini. Saya hanya punya uang 1 juta. Percaya nggak? Percaya nggak? Ana hanya punya uang 1 juta. Maksud ana hanya di dompet saja. Kan punya yang lainnya kan? Mungkin di tempat lain atau yang lain. Nah begitu juga di sini Nabi mengatakan namanya Allah itu 99 itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Bukan berarti Allah punya nama hanya segitu jumlahnya. Allah juga punya nama-nama yang lain. Bisa ngerti ya? Ini mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tawasul dengan sifat-sifat Allah sebagaimana doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai zat yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Hadis riwayat At-Tirmizi.
hadis hasan. Ya, kemudian juga tawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai Zat yang Maha Hidup, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Jangan mengatakan ya rahmatullah, wahai rahmat Allah, tidak boleh. Kita ya Rahman ya Rahim, meminta dengan menyebutkan nama Allah dan bertawassul dengan sifatnya. Ya Rahman ya Rahim bi rahmatika, dengan rahmat. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan kekuasaanmu. Nah, itu boleh. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan kekuasaanmu mudahkanlah semua urusanku. Itu yang dikatakan tawassul dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut. Tawassul dengan amal solih. Nah, Seperti salat, berbakti kepada kedua orang tua, menjaga hak dan amanah, bersedekah, zikir, membaca Al-Quran, solawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cintaan kita kepada beliau dan kepada para sahabatnya, dan amal solih lainnya. Dalam kitab Sahih Muslim terdapat riwayat yang mengisahkan 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Lalu masing-masing bertawassul dengan amal salihnya. Orang pertama bertawassul dengan amal salihnya berupa memelihara hak buruh. Orang kedua dengan baktinya kepada kedua orang tua. Orang yang ketiga bertawassul dengan takutnya kepada Allah, sehingga menggagalkan perbuatan keji yang hendak ia lakukan. Akhirnya Allah membukakan pintu gua itu dari batu besar yang menghalanginya sampai mereka semua selamat. Nah, yang berikutnya tawassul dengan amal soleh kita. Amal soleh yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tawassul yang masyru'. Seperti yang tadi dikisahkan, kisah 3 orang yang masuk ke dalam goa dan tertutup dalam goa. Mereka tidak bisa keluar karena tertutup dengan batu. Akhirnya mereka minta kepada Allah dengan bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka laksanakan. Akhirnya pun pelan-pelan Allah membuka apa? Goa tersebut. Nah, yang keenam, Tawassul dengan meninggalkan maksiat. Misalnya dengan meninggalkan minuman khamar, minum minuman keras, berzina dan sebagainya dari berbagai hal yang diharamkan. Salah seorang dari mereka yang terperangkap dalam gua juga bertawassul dengan meninggalkan zina, sehingga Allah meninggalkan kesulitan yang dihadapinya. Adapun umat Islam sekarang, mereka meninggalkan amal soleh dan bertawassul dengannya, lalu menyandarkan diri dan bertawassul dengan amal soleh orang lain yang telah mati. Mereka melanggar petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, tawassul yang berikutnya adalah tawassul dengan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala macam maksiat. Sering kita mendengar orang-orang yang mengeluh, saya sudah berdoa begini, kok doa saya belum pernah dikabulkan. Mengeluh, tapi maksiat juga jalan. Maksiat jalan, ibadah jalan. Ya sama-sama jalan. Tapi dia mengeluh. Ingat, di antara penghalang doa itu adalah apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkanlah maksiat itu. Walaupun hal sepele. Apa contohnya? Rokok misalnya. Hal sepele bukan? Sepele ya. Tapi itu maksiat atau bukan? Nggak, rokok itu baik atau bukan? Buruk. Rokok itu baik atau buruk? Di mana buruknya? Semua ya. Ya. Kenapa? Iya. Sepakat buruk atau baik? Buruk ya. Buruk atau baik? Ya, oke, kalau buruk, Allah dalam surat Al-A'raf di ayat 157 atau Allah mengatakan wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan Allah mengharamkan yang buruk-buruk. Allah mengharamkan kepada mereka yang buruk-buruk. Berarti apa hukumnya rokok?
Buruk. Kalau kita sepakat itu buruk, nggak usah kita teliti, cukup lihat apa bungkus rokok itu. Apa bunyi itu? Merokok itu dulu. Sekarang sudah singkat. Merokok membunuh. Kalau membunuh itu apa hukumnya itu? Dosa. Nah, jangan sampai kita berharap minta tolong kepada Allah agar Allah mengabulkan doa kita, tapi kita masih kita sholat, habis rokok kita sholat, sholat berjamaah. Itu aromanya mengganggu yang di samping kita ya. Itu minimal sudah mengganggu kesehatan kita dan juga mengganggu orang lain. Dan merokok itu menimbulkan sifat egois. Oh, egois. Perokok itu ketika dia ngerokok, itu dunia milik dia, yang lainnya mantap. Kenapa? Asapnya kemana-mana. Nggak peduli ada perempuan yang lagi hamil, ada anak-anak, mungkin anak-anaknya dia juga yang ingin hidup udara segar, nggak peduli. Yang penting dia ngerokok. Itu minimal sifatnya orang yang ngerokok itu minimal sifatnya egois. Dan egois itu sifat terburuk dalam agama Islam. Kalau mau ya jangan rokok di situ, cari tempat lain. Kenapa? Karena kita juga yang bukan perokok ini ingin juga menghirup udara segar. Sebagaimana kami juga menjelaskan Anda merokok, tapi juga harus ada toleransi. Kami yang tidak merokok juga berikanlah kami kebebasan untuk menghirup udara segar. Namun terkadang tidak ada toleransi, asal aja, asapnya kemana-mana. Ya makanya biar asapnya kemana-mana, pas ditelan. Ya, atau bawa kresek, ya kemana-mana. Ya ibaratnya kan gini, ketika antum beli air kan, antum minum terus buang lagi, mubazir kan? Ya kan? Antum minum terus buang lagi, mubazir kan? Mubazir kan? Sama juga ngerokok, buang lagi, mubazir artinya. Biar nggak mubazir dimasukin. Biar ya lebih cepat. Jadi kalau jangan sampai karena sepele enggak. Hal yang sepele pun kalau jadi banyak, ya sedikit demi sedikit jadi bukit kata orang Indonesia. Jadi jangan menyepelekan maksiat. Kalau kita punya keinginan yang bagus, yang kuat, tinggalkan, maka Allah akan berikan kemudahan kita untuk meninggalkan itu. Kalau hanya itu susah. Harus ada darah-darah dari kita. Tinggalkan, maka Allah akan berikan kemudahan. Niatkan tekad yang kuat, maka Allah akan berikan yang terbaik. Nabi bersabda apa? Man taraka syai'an lillah, 'awwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan dengan yang terbaik daripada sebelumnya. Maka harus diniatkan. Kita niatkan meninggalkan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir 7. Tawasul dengan minta didoakan oleh orang-orang soleh yang masih hidup. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa seorang buta datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Dia menyembuhkanku sehingga bisa melihat kembali." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jika engkau menghendaki, aku akan berdoa untukmu, dan jika engkau menghendaki, bersabar adalah lebih baik bagimu." Ia tetap berkata, "Doakanlah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya berwudu secara sempurna, lalu sholat 2 rakaat. Selanjutnya beliau menyuruhnya berdoa dengan mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan aku menghadap kepadamu dengan perantara nabimu, seorang nabi yang membawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap dengan perantaramu kepada Rabbku dalam hajatku ini agar dipenuhinya untukku. Ya Allah, jadikanlah ia pemberi syafaat kepadaku dan berilah aku syafaat pertolongan di dalamnya." Perawi berkata, laki-laki itu kemudian melakukannya sehingga ia sembuh. Hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Naam. Jadi yang terakhir minta
didoakan oleh orang yang soleh yang masih hidup. Nabi, Rasul, orang-orang yang masih soleh, kemudian juga orang-orang yang masih hidup datang kepada orang tersebut, tolong doakan saya. Itulah tawasul yang masyru'. Kalau orang yang sudah meninggal, walaupun dia orang yang soleh, maka itu bukan tawasul yang masyru'. Itu tawasul yang haram. Kenapa? Inilah yang kita lihat pada zaman sekarang ini, ada orang yang datang kepada orang yang soleh minta doa ke situ. Bukan malah minta kepada Allah, malah minta kepada penghuni kuburan. Ya, ya Rabbi, ya Kudus, ya berikan kami yang mulus-mulus, ya bersihkanlah kami yang mulus-mulus. Itu bukan tawasul yang masyru', itu tawasul yang mamnu', yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dahulu para sahabat itu datang ke Nabi berdoa agar Nabi mendoakan mereka. Dan ketika Nabi wafat, para sahabat tidak datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah datang kepada pamannya. Siapakah itu? Al-Abbas radhiyallahu anhu. Pamannya Al-Abbas. Bukankah ada kuburan Nabi? Karena Nabi sudah meninggal, walaupun itu Nabi, tapi itulah yang sahabat contohkan. Mereka datang kepada orang terdekat dengan Nabi, itu pamannya, dan mereka bertawasul dengan pamannya, minta agar pamannya berdoa kepada Allah, agar pamannya mendoakan mereka. Ya, paham ya? Jangan tawasul yang masyhur. Beda yang kita lihat sekarang ini, banyak orang bertawasul tapi menuju kuburan-kuburan yang sudah meninggal orang soleh tersebut. Saya bedakan ya, boleh bertawasul kepada orang yang soleh ketika masih hidup. Ketika sudah meninggal, maka hukumnya haram. Naam, terakhir. Hadis di atas mengandung pengertian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk laki-laki buta tersebut dalam keadaan beliau masih hidup, maka Allah mengabulkan doanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang tersebut agar berdoa untuk dirinya, menghadap kepada Allah untuk meminta kepadanya agar dia menerima syafaat nabinya. Maka Allah pun menerima doanya. Doa ini khusus ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan tidak mungkin berdoa dengannya setelah beliau wafat, sebab para sahabat tidak pernah melakukan hal itu. Demikian pula orang-orang buta lainnya tidak ada yang mendapatkan manfaat dengan doa itu setelah terjadinya peristiwa tersebut. Ya, doa yang diajarkan Nabi tadi itu khusus kepada orang buta yang tadi datang ke Nabi, dan juga khusus ketika Nabi sudah masih hidup. Ketika sudah wafat, maka tidak pun ada orang berdoa dengan doa tadi. Kenapa? Karena Nabi sudah wafat. Nah, karena lafadznya doa tadi itu doa yang Nabi ajarkan ketika beliau masih hidup. Maka kalaupun kita ingin bertawasul, maka bertawasulnya dengan mengamalkan amal-amal soleh yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita sudah membahas tawasul yang dibolehkan, dan insyaallah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya, tawasul yang mamnu', yang dilarang oleh agama kita. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, atau mungkin dikoreksi atau apa? Masih ada waktu? Ada? Nah, silakan. Nah, apa perbedaan antara tawasul dengan apa perbedaan mentauhidkan Allah? Apakah masalahnya juga harus ada kriterianya, misalnya apakah amalan itu harus berinstan? Apakah amal soleh yang diberikan itu boleh apakah amal soleh yang paling ringan? Nah, yang pertama tadi perbedaan antara beriman dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di manakah perbedaannya?
Perbedaannya, kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menggunakan istilah yang didefinisikan oleh para ulama, yaitu an-nutqu bil lisan wa tasdiqu bil janan wal amalu bil arkan. Yaitu kita mengucapkan dengan lisan kita dan yakin dengan hati kita dan kita amalkan, aplikasikan dalam amal nyata berupa gerakan-gerakan kita. Dan beriman itu meliputi iman kepada yang 6 itu, rukun iman yang 6. Itu beriman, artinya yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mentauhidkan Allah itu rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Apa yang pertama? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya mengucapkan kalimat tauhid yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Kemudian berikutnya apa? Dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusannya. Di mana perbedaannya? Kalau kita mencari perbedaannya yang pertama itu rukun iman, yang kedua rukun Islam. Tauhid itu apa? Rukun Islam. Kalau iman, rukun iman. Bisa ngerti ya? Iya. Tapi sebenarnya kalau kita ingin menyamakan itu satu kesatuan sebenarnya. Orang yang beriman sudah pasti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mentauhidkan Allah sudah pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah satu kata yang tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau dibeda-bedakan, maka inilah rukun iman, ini rukun Islam. Dan tauhid itulah pendaftaran pertama orang yang ingin masuk Islam. Walaupun orang yang non-muslim, puasa, zakat, haji, kalau belum mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, maka dia belum dikatakan sebagai orang muslim. Kenapa? Karena dia belum mendaftar sebagai muslim. Seperti ya? Maka itulah rukun Islam. Apa perbedaannya? Baik. Yang kedua tadi masalah amal soleh. Bertawasul dengan amal soleh. Ingat, sekecil apapun amal soleh, kalau itu dikatakan amal soleh, maka itu boleh dikatakan sebagai apa? Sebagai kita boleh bertawasul dengan amal soleh tersebut. Mungkin pernah kita berinfak 1.000 rupiah misalnya. 1.000 rupiah. Ingat, 1.000 rupiah itu akan sama nilainya dengan 1 miliar kalau ikhlas niatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pandang kecilnya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, kam min amalin saghir tu'adhimuhu an-niyah wa kam min amalin kabir tusaghiruhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang kecil tapi diagungkan karena niatnya, dan betapa banyak amalan yang besar dikucilkan karena niatnya. Maka pentingnya niat di situ, bukan karena kecil besar tapi niatnya. Dan juga dalam hadis yang lainnya mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menyepelekan sekecil apapun perbuatan kebaikan itu. Jangan kamu kucilkan dan jangan kamu remehkan. Ah, cuma 1.000. Enggak. Ikhlaskan niat kita walaupun 1.000. Walaupun 1.000. Jadi kecil dan besar itu di mata kita, tapi di mata Allah apa? Sangat besar. Kenapa? Karena niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita azan dulu. Azan dulu. Allah
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada lagi yang mau disampaikan, ditambahkan, atau mungkin yang curhat. Tafadhol. Nah. Ya. Ada orang masih melakukan kesyirikan, tapi dia meninggalkan hutang karena meninggalkan. Masya Allah. Ini ada orang syirik meninggalkan hutang. Orang dia meninggal tapi meninggalkan hutang. syirik juga. Ya, jadi syirik itu muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hutang itu adalah dengan manusia. Dengan manusia. Artinya manusia itu punya dua adab. Adab dia kepada Allah, adab kepada manusia, adab kepada diri sendiri. Adab kepada Allah itu dia harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia syirik, dan syiriknya sudah dipastikan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selainnya. Yang kedua juga, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Orang yang syirik itu walaupun amalnya baik, soleh kelihatannya,
Tetapi ketika dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jikalau kamu syirik kepada Allah sekali saja, maka semua amalmu bergugur. Artinya ketika dia mati dalam kesyirikan, maka ingat, kita jangan memvonis dia ya. Jangan memvonis dia orangnya, tapi orang secara umum ketika mati dalam kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampuni perbuatannya. Tapi jangan menjustis dianya, sepulan mati syirik dan mati masuk neraka, tidak. Kita nggak tahu kan, bisa jadi sebelum dia meninggal dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu urusan dia kepada Allah. Kita tidak ikut campur. Yang kedua, ketika dia masih punya hutang, maka itu urusan dia dengan manusia. Urusan dia dengan manusia. Urusan manusia dengan manusia. Maka kewajibannya adalah harus mengembalikan hutangnya walaupun masih hidup. Nah, ketika ada orang yang meninggalkan hutang, maka kewajiban ahli warisnya melunasi hutang. Jangan hanya ingin mendapatkan warisannya saja, tapi hutangnya tidak dilunasi. Harus adil dong. Jangan hanya ingin mengambil warisannya, tapi hutangnya tidak diwarisi. Ingat, kewajiban anak-anaknya lah yang akan melunasi hutangnya tersebut. Makanya ketika seorang meninggal dunia, harus diklarifikasi berapa hutangnya dan berapa piutangnya. Berapa hutang, berapa piutangnya, dan berapa hartanya. Kemudian kalau sudah dikumpul semua, dikelola hutang, kumpulkan piutang dan harga dan semua harta yang ada, baru dibagi kepada ahli warisnya. Jangan sampai dia bagi tapi hutangnya tidak dilunasi, tidak ada urutannya. Makanya Nabi SAW tidak mau mensolati orang yang mati dalam keadaan hutang sampai hutangnya dilunasi dulu, baru Nabi mensolati. Maka ketika mati harus segera dilunasi hutang-hutang tersebut dan juga hutang piutang. Jadi ya, baru setelah itu dibagikan dan juga biaya pemakamannya, mengkafaninya, memandikannya itu diambil dari harta si mayit. Baru setelah itu dibagikan hartanya. Jadi ya, cukup. Baik, cukup ya. Dan kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.